Indramayu. Fokuspantura.com. Ratusan warga yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi, REPDEM, bersama sejumlah aktivis dan politisi, padati gerbang Polres Indramayu, Selasa, 14 Februari 2023. Kehadirannya tersebut guna menyambut salah satu kader PDIP sekaligus Wakil Ketua REPDEM DPD Jabar, Carkaya, usai memenuhi undangan wawancara klarifikasi perkara di ruang Satreskrim Polres Indramayu, di mana sebelumnya Carkaya dilaporkan oleh Bupati Indramayu, Hajah Nina Agustina, pada Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 lalu, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, Jo Pasal 45 Ayat 3. Roll video penyambutan Carkaya. Kuasa hukum Carkaya, Hendra Irfan Helmi, mengatakan, selaku warga negara Indonesia yang baik, Carkaya tetap menghormati panggilan kepolisian atas laporan Hajah Nina Agustina terkait dugaan tindak pidana Pasal 27 Ayat 3, Junto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Selanjutnya selaku tim kuasa hukum berpendapat dugaan tindak pidana ini dari sisi aktivitas yang dilakukan Carkaya selaku kader PDIP sekaligus pengusung Ibu Nina, seharusnya tidak terjadi. Karena narasi yang dibuat di Facebook itu adalah kritik terhadap pejabat publik. Termasuk dipampangnya foto Hajah Nina Agustina dan Luki Hakim adalah presentasi pejabat publik yang perlu dibangun. Kritisisasi dianggap sebagai kriminalisasi, kami siap dipenjarakan semua. Siap! Siap! Merdeka! Negara Indonesia yang baik, kita menghormati panggilan dari kepolisian atas laporan dari Ibu Hajah Nina Agustina terkait dugaan tindak pidana Pasal 27 Ayat 3, Junto 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang kedua, bahwa kita berpendapat perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan Pak Carkaya ini dari sisi aktivitas yang dilakukan Pak Carkaya sebagai kader PDIP sekaligus pengusung Ibu Nina pada saat itu seharusnya tidak terjadi, karena kita melihat apa yang dibuat narasi di Facebook pada bulan Agustus tahun 2022 itu lebih kepada kritik kepada pejabat publik, which is yang mana Ibu Hajah Nina dan Luki Hakim di pangpang fotonya itu representasi dari pejabat publik yang dimaksud. Jadi Pak, maksud klien saya ini, Pak Carkaya ini, bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Indramayu agar tata kelola pemerintahan di Indramayu jadi lebih baik dan jadi lebih maju dan bermartabat sebagaimana dicita-citakan oleh teman-teman. Nah, yang terakhir, kita berharap kepolisian, karena ini masih lidik, juga bisa memahami ini, karena unsur pasal 27 ITE itu kan terhadap menyerang martabat seseorang. Sementara maksud dari tulisan Pak Carkaya itu dimaksudkan kepada pejabat publik, dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Nah, selanjutnya barangkali ada hal lain yang mau ditanyakan, panggilan saja. Mudah-mudahan kepolisian secara profesional bisa melihat, karena lidik itu kan kita pahami upaya mencari ada tidaknya suatu tindak pidana. Mudah-mudahan apa yang kami miliki, apa yang kami mengerti bisa sejalan dengan kepolisian. Di tempat yang sama, politisi PDIP, Iwan Hendrawan, menilai bahwa peristiwa semacam ini bukan hanya terjadi. Kemudian Carkaya biasa melakukan kritikan terhadap siapapun publik figur, bukan hanya kepada pemerintah, dan yang luar biasanya adalah Bupati mempersoalkan dan melakukan tindakan yang tidak semestinya karena sebenarnya ini permasalahan sepele. Dengan sikap Bupati Indramayu seperti ini menunjukkan sikap anti-demokrasi. Padahal bagaimanapun apa yang dilakukan Carkaya adalah demi kebaikan dan sebetulnya negara diuntungkan dengan adanya kritikan dari masyarakat ataupun para aktivis, sebagai bahan evaluasi. Saya akan melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya terjadi satu kali. Yang pertama itu, yang kedua bahwa Carkaya itu sudah terbiasa melakukan kritik terhadap siapapun, bukan hanya kepada pemerintah. Dan ini yang luar biasanya adalah
bahwa bupati secara langsung melakukan tindakan yang sebenarnya hal-hal yang bersifat sepele. Yang pertama itu. Yang kedua, sikap bupati ini menunjukkan bahwa bupati itu anti demokrasi. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Carkaya adalah demi kebaikan. Dan pemerintah dalam hal ini seharusnya berterima kasih kepada saudara Carkaya. Karena hal-hal yang bersifat kritik itu merupakan sebagai bukti awal adanya tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara. Oleh sebab itulah negara diuntungkan oleh sikap kritis masyarakat. Karena dengan adanya sikap kritis masyarakat tersebut nantinya bisa dievaluasi dan bisa di cross check kebenaran mengenai apa yang dilakukan oleh para aktivis untuk mengkritisi pemerintah tersebut. Dari Indramayu, Fokus Pantura, Robi Cahyadi melaporkan.